akan mengenal dunia kampus mulai dari SKB. Jadi apapun nanti yang ada di kampus kita kenalkan dari SKB gitu. Setelah PPAK gabunglah SKB gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Winda Winata di podcast UNES masih dalam spesial PPAK 2020. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai organisasi pengkaderan mahasiswa yang ada di UNES. Nah, kali ini saya udah kedatangan ada Mas Ari. Selamat datang Mas Ari. Boleh menyapa Sobat UNES terlebih dahulu? Ya, hai Abinaya Konservasi. Ya, boleh perkenalan dulu Mas? Ya, perkenalkan saya Ahmad Aris Jadi Pratama dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi angkatan 2018. Ya, jadi Mas Ari ini dari SKB. Apa itu Mas SKB? Iya, kalau apa ya, mungkin kita udah paham lah di kampus tuh udah banyak organisasi ya. Nah, salah satunya tuh ada SKB di mana SKB merupakan apa ya, sekolah pengkaderan. Nah, kepanjangannya itu Sekolah Kader Bangsa. Nah, di mana di SKB nanti kalian akan dikader menjadi seorang yang punya jiwa pemimpin seperti itu. Nah, kok pasti pas yang pertama denger ini kita mahasiswa tapi di sini ada titel namanya sekolah gitu. Nah, ini sebenarnya tujuannya buat apa sih kok kita ada sekolah lagi gitu? Nah, mungkin ini juga yang masih rancu ya. Kita kan udah di universitas kok ada sekolah gitu kan. Nah, sebenarnya berangkat dari apa ya? Dari hal-hal yang sifatnya keberlanjutan sih. Kalau kita hanya sebuah pelatihan sekali dua kali, mungkin menurutku itu masih kurang efektif. Nah, kita di sini perlu dibentuk secara kontinu. Nah, bentuknya seperti apa ya? Seperti sekolah itu. Walaupun namanya sekolah kan nggak hanya memandang apa ya, rentan umur, tapi juga yang terpenting adalah keberlanjutan pemberian ilmu-ilmu itu tadi, seperti itu. Nah, kegiatannya itu gimana Mas? Apa kalau di sekolah kan kita ada penilaian juga gitu. Kalau dari SKB sendiri gimana Mas kegiatannya? Kalau di SKB itu sekolahnya itu lebih fleksibel. Jadi nggak hanya kita itu cuma dengerin terus nulis terus tugas, nggak kayak gitu, tapi lebih ke kita bagaimana belajar teori dengan sharing itu, entah itu nanti sesama siswa ataupun dengan narasumber yang kita hadirkan, atau juga kita nanti langsung praktik gitu. Nah, praktik dengan tentu saja pasti ada pengawasan dari praktisi-praktisi yang ahli di bidangnya gitu ya, supaya apa yang kita praktikkan itu sesuai dengan hal-hal yang ingin kita tuju, seperti itu. Jadi inti yang diajarkan di sini itu apa aja sih? Ada kayak apa di situ kita diajarin cara biar pede atau gimana gitu? Ya, muatan materi utamanya tuh sebenarnya ada 3. Yang pertama itu kepemimpinan. Nah, jadi kan kita sebagai mahasiswa juga harus punya jiwa kepemimpinan seperti itu. Entah itu kita bagaimana memimpin kawan-kawan kita ataupun kita memimpin diri kita sendiri gitu. Oh, jadi ini juga ditujukannya itu buat mahasiswa baru atau yang lama juga boleh ikut gitu? Nah, kalau untuk tahun ini kita hanya menerima mahasiswa baru karena apa ya, yang paling memerlukan ilmu dan pengalaman kan di sini adalah mahasiswa baru. Kalau untuk mahasiswa sebelum-sebelumnya mohon maaf udah nggak bisa gabung, udah close regis pokoknya. Jadi ini buat mahasiswa baru nih, tadi udah dikasih clue kalau kalian boleh banget buat ikut SKB. Nanti di situ kalian bisa dapat pelatihan yang pastinya banyak banget manfaatnya. Apalagi buat kalian yang pingin gabung di organisasi yang ada di UNES. Iya, gitu. betul. Nah, terus kira-kira cara gabungnya itu gimana? Nah, kalau untuk pendaftaran nanti akan kita buka itu setelah PPAK ya, sekitar tanggal 20 September lah. Nah, mungkin di situ supaya mahasiswa baru kali ini fokus ke PPAK dulu gitu, nanti baru bisa ikut join di SKB. Contoh kegiatan dari yang pas kita praktek langsung itu seperti apa, Mas? Kalau praktek langsung kita apa ya, lebih ke seperti kita praktek lapangan seperti wirausaha. Nah, kita nanti biasanya praktek entah itu berjualan di Simpang 5, kita membuat produk sendiri, kita memasarkan, dan kita juga yang menjual seperti itu. Jadi kita benar-benar dilatih langsung Iya, ya, terjun betul. langsung begitu. Nah, terus kalau dari situ pas kita
itu ada kelulusan gak sih Mas? Kan kita kalau sekolah itu pasti ada, kalau udah selesai gitu kita ada lulus gitu. So pasti. Jadi kalau kalian udah semuanya materinya udah dapat semua, nanti akan direfleksikan kembali. Jadi harapannya ketika kalian setelah sekolah itu kan ada wisuda. Nah, wisudanya itu kita bentuknya refleksi. Jadi apa yang sudah diberikan kita ulang kembali supaya nggak luntur gitu ilmunya, seperti itu. Nah, untuk rentan waktunya itu kira-kira kapan Mas? Jadi biar mahasiswa baru ini bisa ancang-ancang nih nanti kira-kira mereka mau daftar gitu. Terus jangka waktu sekolahnya itu sampai berapa bulan gitu? Nah, kalau untuk waktunya sendiri nanti kita sekitar berapa ya? Kalau aku bilang sih intinya nggak sampai 2 bulan lah, 1-2 bulan sekitar itu. Jadi nanti kita kegiatannya di weekend dan nggak akan mengganggu perkuliahan. Nah itu tuh, jadi kalian nggak perlu khawatir nanti udah lagi kuliah misalnya jadi keganggu atau mungkin jadi nggak konsen gitu. Jadi ini kegiatannya ada di weekend gitu. Nah terus selain itu ini terbuka ya buat seluruh mahasiswa UNES yang dari semua fakultas gitu. Betul. Ya. Jadi buat kalian yang tertarik gitu bisa banget nanti hubungin Mas Ari gitu. Nah kalau dari Mas Ari sendiri nih ada testimoni gak sih pas ikut SKB itu manfaatnya yang didapat apa aja? Iya tentu saja manfaat buat aku sendiri itu banyak banget ya. Mulai aku punya relasi yang luas karena SKB itu dalam lingkup univ ya. Jadi dari fakultas manapun, jurusan manapun, aku hampir punya teman di situ, keluarga lah malah, udah deket banget gitu kan. Terus juga ilmu-ilmu yang didapat kayak ilmu-ilmu manajemen diri, kemudian public speaking, sekarang tuh udah bisa aku terapin gitu loh. Terus juga banyaklah pengalaman yang luar biasa gitu buat aku. Jadi di situ kita bisa dilatih biar kita lebih santai nih kayak lagi ngobrol kayak gini gitu, biar kita juga terbiasa begitu. Kalau di SKB ini juga kira-kira dari Mas Ari gitu ada nggak sih yang pengen dibicarakan ke mahasiswa baru khususnya gitu kalau biar ikut SKB gitu? Iya tentu aja. Kenapa kalian kok harus ikut SKB? Karena yang pertama, kalian akan mengenal dunia kampus mulai dari SKB. Jadi apapun nanti yang ada di kampus kita kenalkan dari SKB gitu. Setelah PPAK gabunglah SKB gitu. Oke. Jadi tunggu aja ya nanti ada informasi selanjutnya buat lingkup SKB nanti pendaftarannya kapan, terus caranya gimana nanti bisa kita cek di apa Mas? Nah, untuk sosial medianya? Sosial media kita ada di paling utama ya, ada di Instagram yaitu nickname-nya @sekolahkaderbangsa. Nah, nanti tinggal, bisa di-search kalau yang mau kepo-kepo. Kalau enggak misal kalian belum puas lihat-lihat apa geser-geser di situ, kalian bisa langsung DM aja supaya lebih jelas gitu. Nah, gitu kita tinggal kepoin tuh kira-kira pasti di situ ada dokumentasi kegiatan juga gitu. Mas Ari mungkin selain testimoni dari Mas Ari juga pastinya ada alumni-alumni dari SKB yang udah terjun ke organisasi langsung gitu. Ya, kalau untuk alumni atau lulusan dari SKB sendiri tuh udah banyak banget ya yang berkiprah baik di dunia kampus maupun di luar kampus. Salah satunya ada beberapa yang jadi ketua BEM baik di fakultas gitu kan. Terus ada juga yang jadi ketua himpunan baik jurusan atau prodi. Terus juga untuk yang alumni UNES sendiri dari SKB yang udah jadi alumni UNES tuh ada juga yang lanjut studi di luar negeri. Ada juga mereka yang jadi pendiri semacam komunitas sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi bisa banget nih SKB ini buat langkah awal buat kalian mahasiswa baru mungkin yang pengen terjun ke organisasi. Pokoknya biar kalian lebih pede lagi deh gitu. Nah, terus ada pesan buat Abinaya Muda Konservasi nggak dari Mas Ari? Biar makin semangat nih ikut PPAK-nya. Iya, untuk Abinaya Muda Konservasi, semangat PPAK, semangat memasuki dunia kampus, dan juga jangan lupa untuk gabung SKB. Nah tuh, jangan lupa ya gabung SKB, cek juga sosial medianya yang tadi disampaikan juga, mungkin yang tadi udah disampaikan bisa dicatat biar buat pertimbangan kalian biar bisa gabung ke SKB. Jadi sekian dari kita buat hari ini, terima kasih udah nonton ya. Jadi sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.